Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Lensa Hobi. Teman-teman, untuk video kali ini masih seputar custom motor. Saat ini kita sedang bertandang ke bengkel AMC Custom Bekasi. Kebetulan di sebelah saya sudah ada owner dari AMC Custom ini, yaitu dengan Om Wahyu. Langsung aja kita sapa teman-teman. Halo Om Wahyu, apa kabar Om? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, sehat-sehat ya Om ya. Oke Om, boleh dijelaskan Om, AMC ini apa sih Om? Bengkel custom atau upgrade mesin atau gimana sih Om gitu? Boleh ceritain Om? Kalau AMC Custom sendiri sebenarnya basicnya memang custom kita bergeraknya gitu. Custom, nah cuma di dalam custom ini kita nggak hanya custom di body aja, tapi kita semua dari mulai mesin, body, sampai ke painting juga kita semua di custom kayak gitu. Oke, AMC itu apa sih Om? Singkatan dari apa? AMC Custom sendiri itu sebenarnya awal mulanya karena memang yang bergerak awal itu adik saya gitu kan. Sengaja saya gerakin ke adik saya gitu. Nah, AMC itu sendiri itu nama adik saya sebenarnya, Adit. Jadi Adit, dari Adit ya? Adit Motor Custom AMC. Adit Motor Custom AMC. Iya, betul. Untuk alamat sendiri di mana ini posisinya Om? Kalau kita sekarang ada di Jalan Pramuka Raya. Itu ada di Bekasi Timur gitu. Bekasi Timur. Patokannya kalau dari arah kota itu ada di sebelah kanannya dealer Kawasaki Om. Dealer gitu. Kawasaki. Dealer Kawasaki. Kalau dari arah kabupaten itu kita patokannya Rumah Sakit Siloam Rawalumbu gitu. Oh, Rawalumbu ini masuknya Rawalumbu ya Om ya? Iya, masuknya Rawalumbu di sini, sepanjang Jaya Rawalumbu. Oke. Om, kalau teman-teman mau hubungin ke AMC gimana ya Om? Ke Om Wahyu ada nomor HP Om, bisa di-share? Bisa, kalau mau menghubungi kita, mau konsultasi boleh, mau tanya-tanya soal custom, upgrade mesin, atau repaint gitu, atau restorasi, itu bisa melalui ke nomor saya pribadi di 089-nya 3 kali, 3-nya 3 kali, 463, atau bisa DM melalui Instagram kita di @AMC Custom Bekasi. Gitu. AMC Custom Bekasi. Iya, ada YouTube juga Om, channel Om? Untuk channel YouTube kita ada AMC Custom Bekasi, cuma memang belum berjalan sempurna gitu, memang baru coba-coba aja sih Om gitu bergerak di dunia YouTube gitu. Oke, tapi Om. belum fokus. Jadi customnya di AMC ini bisa full custom ya Om? Bisa. Kita mau full custom boleh, mau pemasangan part sederhana boleh, part yang rumit juga boleh, mau sekedar servis harian juga boleh. Oh, servis harian juga bisa ya Om ya? Bisa. Yang penting sebelum datang ke sini diusahakan kalau bisa hubungin kita dulu biar nanti kita atur jadwal. Takutnya nanti teman-teman udah datang ke sini jauh-jauh ya kan, sampai sini kita lagi repot atau kita lagi ada garapan lain gitu. Jadi kan nanti kitanya takutnya yang nggak enak gitu. Janjian dulu ya Om? Iya, mendingan janjian dulu, hubungin kita, nanti kita atur waktu. Oke, datang langsung kita garap kayak gitu. Oke, kalau misalnya ada teman-teman kita nih Om, misalnya dia pengen motor yang custom ya, entah itu bentuknya job style, brushstroke atau apapun itu ya, tapi dia nggak punya bahan gitu Om. Kalau di AMC ada bahan nggak kira-kira? Kalau kita sendiri bisa, kalau memang si customer nggak punya, teman-teman customer nggak punya bahan, kita bisa menyediakan bahannya gitu. Kalau misalnya mereka punya bahan, bisa bawa sendiri bahannya, nanti kita tinggal ngitung part dan ongkosnya segala macam jasanya kayak gitu. Nah, kalau untuk range biaya Om, budgetnya kira-kira kalau custom itu, kalau kita bicara full custom gitu ya Om, itu berapa sih Om kira-kira? Kalau di kita sendiri untuk yang full custom itu range-nya mulai dari 10 juta sampai dengan ke atas Om. Gitu, mulai startnya mulai 10 juta. Tapi balik lagi, sebelum kita, itu biasanya kita tanya dulu nih, kita ngobrol masalah budget juga gitu kan, masalah konsep yang dia mau, budgetnya ada berapa. Kalau seandainya memang si customer sendiri atau usernya dia low budget atau misalnya di bawah yang angka kita punya, itu sebenarnya sih nggak menutup kemungkinan bakal kita tolak gitu. Pasti nanti kita ada hitung-hitungan lagi ya kan, kita bahas part-part yang dia mau pakai. Kalau memang kita bisa gerak di bawah 10 juta, itu pasti kita gerakin atau kita langsung eksekusi gitu. Jadi bisa dicarikan solusi lah Om ya? Iya, betul. Jadi keinginan customer seperti apa, kalau mungkin part-partnya mungkin bisa
cari solusi yang kira-kira harganya dari mulai yang tinggi, premium gitu ya, Ya. sampai middle atau sampai bawah gitu ya, kurang betul. lebih gitu ya. Nah, betul. Nah kalau untuk waktunya pengerjaan sendiri Om, kalau misalnya kita bicaranya full custom aja lah, mungkin yang paling lama gitu ya, Ya. estimasinya itu berapa lama Om? Untuk pengerjaan full custom sendiri itu paling lama estimasinya 1 bulan sampai dengan 2 bulanan loh. 1 sampai 2 bulan ya? Tergantung kerumitan juga. Oke, nanti kalau misalnya udah jadi custom dia Om, dari AMC ada garansi gitu nggak Om? Kalau untuk garansi sendiri itu kita ada gitu. Kalau misalnya memang full custom itu kita garansinya dari mulai kelistrikan udah pasti. Yang utama sih kelistrikan sih Om. Kelistrikan gitu. ya? Karena kan kalau saya lihat yang sudah gitu, yang beberapa customer yang sudah masuk itu kebanyakan memperbaiki di bagian kelistrikan gitu. Karena kan ada beberapa yang sudah saya kerjain itu bagian kelistrikannya yang rentan gitu Om. Kelistrikan gitu. ya? Kelistrikan. Kalau dari segi mesin sih ada beberapa juga sih gitu. Cuma kalau dari pribadi kita semua kita cek gitu, dari mulai mesin, listrik itu. Kalau untuk pengelasan itu kalau memang seandainya ada yang terjadi patah atau misalnya memang cacat atau misalnya memang separah-parahnya si customer nggak sesuai dengan keinginan dia, kita siap buat rubah total. Dirubah lagi ya Om? Iya, ya? dirubah lagi gitu. Oke Om, kalau dari pengalamannya Om Wahyu nih Om, Ya. kalau misalnya teman-teman ada yang mau custom misalnya, atau yang pengalamannya Om Wahyu lah gitu, yang custom itu biasanya untuk motor, memang motor harian atau motor sekedar buat nongkrong aja sih Om biasanya? Kalau yang sudah sih rata-rata mereka memang buat harian. Memang buat harian Memang ya? buat harian gitu. Tapi ya ada juga sih memang sebagian kecil sih. Sebagian kecil itu memang yang dipakai cuma buat San Mori atau cuma buat jalan-jalan Sabtu Minggu doang, kayak gitu sih, jalan-jalan keluarga. Tapi yang beberapa yang masuk ke sini itu memang mereka buat harian sih Om. Buat harian Gitu. ya? Makanya rata-rata nggak cuma si bodinya doang yang di custom, mereka selalu minta buat Mas tolong dicekin mesinnya sekalian dong gitu. Ada yang minta di upgrade, ada yang memang benar-benar minta standar tapi minta diremajakan aja sih kayak gitu. Jadi memang dia fungsinya buat harian, memang benar-benar dibikin safety dan nyaman gitu. Banyak juga yang permintaan minta naik CC gitu juga banyak ya Om ya? Banyak Om, gitu, banyak. Karena kan memang dari segi kalau kita lihat kayak Jebstel, Brastel atau lebih ke chopper gitu kan, kebanyakan kan memang kita lihat dari segi kaki-kaki itu udah besar-besar Om, gitu, besar-besar. Dan kebanyakan juga teman-teman kan biasanya makainya Scorpio. Oke lah kalau Scorpio CC-nya sudah lumayan kan, 225 gitu kan, dengan bobot kaki-kaki 225 ya? custom, kaki-kaki custom yang sudah besar-besar gitu kan. Nah, kalau misalnya yang memang mereka basicnya dari GL atau dari Tiger, Mega Pro gitu kan, ada sebagian yang memang kebutuhannya minta, Mas, bisa nggak sih mesinnya minta di upgrade atau yang minimal ketika saya bawa touring jauh atau jalan jauh dengan bobot yang kaki-kaki yang besar bisa rada ringan gitu. Oke, saya siap gitu. Jadi ya banyak juga sih, ada beberapa yang hampir rata-rata pasti main mesin yang masuk ke sini. Mesin ya? Mesin gitu. Di bore up gitu ya? Iya. Kalau untuk motor sendiri ada jenis atau merek-merek tertentu nggak Om yang Om Wahyu terima, atau bisa semua merek gitu? Kalau untuk merek sih saya selalu terima semua merek. Mau Yamaha, Honda, Suzuki, Kawasaki, semua kita terima. Nggak ada misalnya saya hanya terima Honda, nggak. Semua sih saya terima. Bisa semua ya Om Bisa ya? semua. Oke, siap. Lalu kalau untuk pengalaman sendiri Om, Ya. ada gimana sih Om ceritanya Om, bisa diceritain nggak Om? Kalau misalnya ada nggak yang sulit-sulit gitu Om, kalau untuk custom gitu ya, pengalamannya dari Om Wahyu sendiri, atau ada permintaan yang ekstrim, yang aneh gitu nggak Om? Kalau yang ekstrim sih nggak terlalu sih Om gitu, tapi ada itu kebetulan unitnya sih sebenarnya nggak yang bukan cc besar. Itu waktu itu saya garap Honda Win. Jadi ceritanya pada waktu itu si owner kebetulan beli dari saya juga waktu itu. Ada 2 unit Honda Win, yang satu orisinil, yang satu itu bahan. Nah, kebetulan yang satu itu waktu itu kita restorasi, benar-benar kita restorasi dari nol dan partnya baru semua. Nah, kebetulan yang satu ini nganggur nih.
Nah, si owner punya motor Jupiter MX gitu. Nah, Jupiter MX, dia bingung Om. Dia bingung ini motor mau saya jual atau gimana. Nah, pada waktu itu dia tanya, Mas, ini Jupiter MX mesinnya bisa nggak kalau kita kanibal masuk ke rangka Win yang saya punya? Saya bilang, selagi Om siap dengan budget yang kita estimasi, saya siap buat masukin mesin itu ke rangka Win. Oh, gitu. mesinnya dimasukin ke rangkanya Win ya, Om ya? Betul. Nah, di situ yang ketika itu dia si owner menyanggupi dengan estimasi biaya yang kita kasih, dia menyanggupi dan akhirnya di situ malah bukan beban juga sih Om, tapi jadi tantangan tersendiri buat kita gitu loh. Gimana caranya mesin itu bisa masuk ke rangka Win tanpa merusak rangka bentuk proporsionalnya si Honda Win sendiri. Oh iya. Gitu. Tetap kelihatannya juga pas gitu ya Om ya? Betul Om. Jadi si mesin presisi dengan si frame-nya tapi tanpa merusak si tatanan aslinya Honda Win bawaan pabrik dari Honda itu sendiri. Gitu. Itu akhirnya kita garap itu lumayan cukup lama, hampir kurang lebih 6 bulanan Om. 6 bulan ya? 6 bulan. Itu karena memang waktu itu kita ngeriset mountingnya kurang lebih riset mounting itu 3 minggu hampir sebulan lah. Itu riset mounting doang. Tapi di situ kita riset jalan dulu dia. Kita riset jalan kalau memang di situ pada waktu itu memang ada yang kurang, akhirnya kita turunin lagi, kita rubah lagi sampai benar-benar dalam waktu 6 bulan itu fix dan akhirnya motor itu nyaman. Yang dirasain si owner itu benar-benar nyaman dan memang stabil itu motor. Oke. Gitu. Untuk yang terakhir Om Bayu, mungkin ada tips-tips Om buat teman-teman yang mau custom motornya di AMC ini khususnya gitu ya Om. Ada tips-tips nggak tertentu Om? Misalnya kalau terutama untuk teman-teman yang motornya mau dipakai harian gitu Om. Kalau mau di custom mungkin ada tips apa sih Om yang harusnya mungkin harusnya di build-in tuh kayak gini aja atau jangan terlalu cc-nya besar atau gimana gitu Om lah yang lebih ngerti nih Om Bayu nih. Kalau untuk saran saya ke customer sih untuk yang mau custom biasanya saya lebih condong ke arah kaki-kaki sama mesin gitu, pemilihan ban, pemilihan cc juga karena kalau dari segi kaki-kaki banyak teman-teman saya bukan melemahkan merek atau apa gitu Om ya. Pemilihan ban itu sangat penting apalagi di motor custom gitu. Karena di ban sendiri untuk harian itu akselerasinya harus benar-benar diperhatiin gitu. Ban ini maksudnya dari kembangnya kah atau dari kembangnya Om? Dari kembangnya ya? Kebanyakan yang dipakai ada satu merek yang memang bentukannya itu gimana ya, memang benar-benar oke dilihatnya, tapi bentuknya kurang untuk akselerasi belok kanan kiri gitu. Itu yang harus diperhatiin. Memang kalau dari segi harga sih oke sih gitu, buat kantong-kantong yang memang low gitu oke. Tapi saya untuk saya pribadi lebih menyarankan ada yang lebih oke dan harganya sama gitu. Misalnya sih kayak gitu. Untuk di mesin sendiri sebenarnya sih nggak perlu yang cc gede-gede sebenarnya sih Om gitu. Tapi sih balik lagi ke si ownernya gitu kan. Tapi kalau si ownernya pengen kita upgrade ya kita upgrade. Tapi kalau untuk saya pribadi untuk setel harian sebenarnya standar aja cukup. Standarnya cukup harian. Standar cukup gitu. Karena kan kita di jalan juga nggak mungkin yang bakal ngebut-ngebutan. Iya, jalannya gitu juga kan. macet ya Om. Betul, apalagi karakter kalau yang kerja di Jakarta gitu kan. Iya, Jakarta kondisinya kayak gitu. Gitu kan. Itu cukup mesin standar. Sama sih yang diperhatiin listrik kalau saya. Oke, intinya kalau saya kaki-kaki, mesin, listrik sama penataan frame. Itu aja sih yang kalau dari saya pribadi gitu. Dan kalau saya saran buat teman-teman yang kalau misalnya memang mau custom ke kita ya seperti itu, tapi kalau misalnya teman-teman mau beli yang sudah jadi itu saya punya saran sendiri buat teman-teman custom yang mau beli unit sudah jadi. Yang harus diperhatikan itu satu yang paling utama mesin itu harus diperhatikan bagaimana kondisinya, jangan sampai sudah beli murah tapi mesinnya nanti malah jadi PR gitu. Otomatis kan nanti ngeluarin budget lagi gitu kan. Nah, surat udah otomatis udah wajib banget itu surat SNK BPKB akur atas bawah. Nah, terus yang harus diperhatikan lagi dari segi frame itu bagaimana pengelasannya, terus
bentuknya gitu. Kalau bentuk sih selera sih, tapi dari segi pengelasan aja diperhatiin. Takutnya yang sudah saya alami dan saya terima itu ada teman custom yang beli tapi dengan pengelasan yang bisa dibilang kurang, saya bilang kurang, ya. Itu yang saya takutin bisa patah di jalan seperti itu. Itu yang saya alami loh, yang saya alami gitu. Nah, terus yang satu lagi penataan kabel. Kabel itu riskan buat saya gitu, apalagi dengan kondisi hujan gitu. Beberapa part dari motor kayak kiprok, CDI itu butuh dilindungi dari air. Air ya. Iya, betul gitu. Nah, apalagi kebanyakan dari sekarang basicnya kan dibikin lampu-lampu yang dibikin DC jalurnya gitu. Oh, iya. Nah, lampu-lampu DC itu butuh listrik 12 volt. 12 volt itu masuk dari aki full gitu. Nah, aki itu listriknya min plus. Nah, jangan sampai ada kabel min atau kabel plus yang bersenggolan. Itu sih yang harus diperhatiin gitu. Karena yang sudah kejadian dan saya alami itu seringkali yang saya terima customer ngeluh di bagian kabel. Itu yang saya terima, atau misalnya mereka beli jadi, saya harus ngerut ulang lagi gitu. Mereka beli jadi dari tempat lain, saya harus kerjain lagi. Itu kabel yang banyak resiko dan sering kebakar gitu. Jadi harus diperhatiin kalau memang mau beli yang jadi, yaitu mesin, surat, frame, pengelasan frame, sama listrik yang utama yang harus diperhatiin. Gitu. Jalur kabel lah intinya, jangan sampai berantakan, kelihatan berantakan kayak gitu. Oke, baik teman-teman Lensa Hobi, demikian penjelasan dari Om Wahyu. Om Wahyu, terima kasih banyak ya Om. Sama-sama Om. Sudah memberikan keterangan tentang AMC ini, apa yang bisa dikerjain, kelebihannya apa, tips-tipsnya apa. Tadi dari Om Wahyu udah diceritain semua. Buat teman-teman khususnya yang di wilayah Bekasi atau yang di luar daerah juga banyak pernah juga pengalaman ngerjain ya Om ya? Pernah. Gitu. Bisa langsung hubungi aja ke Om Wahyu, AMC Custom. Demikian video kali ini, terima kasih telah menyaksikan. Saksikan terus video-video kami selanjutnya, dan jangan lupa teman-teman untuk mengisi komen. Mungkin ada inputan dari teman-teman, kita mau liput bengkel-bengkel yang mana gitu, yang khususnya di wilayah Bekasi. Buat teman-teman silakan langsung ketik aja, diisi di komen gitu teman-teman. Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hobi Lensa Hobi.